Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmat dan rahmat-Nya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Ya. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji ilmu agama Allah, mempelajari apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yaitu masalah pendidikan bagi si buah hati. Pendidikan yang patut dipelajari oleh seorang ayah, patut dipelajari oleh seorang ibu dalam rangka memberikan yang terbaik kepada seorang buah hati. Ikhwani wa akhwati, para saudara dan saudariku, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ayah, para ibu, ayahanda, ibunda tercinta, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini berbeda dengan anak-anak. Kita ini, para ayah, para ibu, semuanya adalah orang-orang yang kuat dalam sisi jasmaninya dan juga dalam sisi rohaninya juga sudah kuat kalau dibandingkan dengan seorang anak yang masih kecil. Ya, kita sudah bisa kuat dalam mengangkat barang-barang yang besar. Anak kecil tidak kuat mengangkat barang-barang yang besar. Atau kalau masih bayi apalagi dia malah diangkat, kan seperti itu. Seorang ayah, seorang ibu secara akal, secara mental dia sudah kuat untuk melawan sesuatu, untuk menghadapi sesuatu yang berat atau menghadapi sesuatu yang ada di hadapannya dari masalah-masalah yang ada. Berbeda dengan anak kecil yang seringnya mereka adalah anak-anak yang lemah, yang tidak mampu untuk menghadapi sesuatu tadi. Kita ini para jamaah, kita ini yang sudah dewasa, yang sudah besar, ya,
diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap pagi, tiap petang ya, atau tiap habis sholat misalnya, untuk membaca doa-doa, untuk membaca wirid-wirid ya, untuk membaca dzikir-dzikir sebagai perlindungan kita, sebagai wujud kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa saja memberikan madarat pada diri kita, memberikan madarat pada diri ibu, memberikan madarat pada diri ayah, semuanya. Misalnya setelah sholat kita diajarkan untuk membaca surat 3 surat perlindungan, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas setiap kali selesai dari sholat fardu. Atau dia tiap pagi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca 3 surat tadi ya, membaca ayat kursi atau membaca dzikir-dzikir yang lain, misalnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan yang lain sebagainya, yang rata-rata isinya adalah tentang bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan semua makhluknya, min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadur. Atau di sore hari kita diajarkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Semuanya ya, diantaranya adalah bentuk bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Karena makhluk Allah itu ada yang kadang-kadang berbuat zalim kepada makhluk yang lain, sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan, agar kita mendapat penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluknya Allah ya, baik makhluk yang nampak maupun makhluk yang gaib. Contohnya adalah para jin, para syaitan ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang 100% aman. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perlindungan, maka 100% tidak akan ada makhluk pun yang akan mampu mengganggu kita. Itu kalau seandainya Allah memberikan perlindungan, mengijabahi doa-doa kita tadi, dan insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini adalah makhluk yang secara zahirnya ya, adalah makhluk yang kuat, mengangkat barang apapun mampu ya, menghadapi masalah apapun mampu, insya Allah. Kita udah besar, kita udah dewasa, tapi tetap sebenarnya manusia itu lemah. Sebenarnya manusia itu lemah dan tidak mampu menghadapi segala apapun yang, apalagi misalnya dari kalangan jin dan yang lain sebagainya, yang mengganggu kita. Jangan yang berat, kita ini kalau terganggu dengan semut yang masuk di telinga kita saja kita sudah bingungnya, masya Allah, kan seperti itu. Maka syariat ini adalah syariat yang sempurna ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun telah mengajarkan agar kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, untuk juga memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Buah hati kita jaga. Kita doakan kepada Allah agar Allah melindungi dia. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keamanan bagi anak ini, agar Allah memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan, sehingga setan tidak mengganggunya, setan tidak mencelakainya, setan tidak menggodanya, dan yang lain sebagainya. Sebagaimana kita dulu pernah belajar, ini sebenarnya materi ini sudah pernah kita sampaikan karena ada penyampaian sebelumnya ya, tapi di sini Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala dalam kitab beliau Fiqhu Tarbiyatil Abna, beliau di sini menegaskan kembali masalah al-muhafadzatu ala ta'widis sibyan ya, selalu rutin, selalu terus menerus, al-muhafadzah selalu menjaga, selalu rutin ala ta'widis sibyan,
dalam memberikan takwid perlindungan terhadap seorang anak, seorang buah hati. Buah hati, ya Allah, anak kecil adalah makhluk yang lemah sekali, ya. Makhluk yang sangat rentan untuk terkena hal-hal yang membahayakan kepadanya. Maka patutnya kita senantiasa memasrahkan anak ini, ya, menyerahkan anak ini, memberikan perlindungan dengan perlindungan yang paling baik, yaitu perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan baca. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, wa yusannu laka an tuqsira min ta'widi sibyanika fi sabahi wal masa'i in istata'ta wa bainal hini wal akhar. Wa yusannu, dan disunnahkan bagimu wahai ayah, wahai ibu, ya, wahai kakek, wahai nenek, wahai semua keluarga, antuk sira min ta'widi sibyanika, engkau memperbanyak memberikan perlindungan kepada anak-anakmu, fis sabah, baik pagi hari, wal masa, baik di petang hari, ini stata'ta, jika engkau mampu, wa bainal hini wal akhar, dan dari waktu ke waktu yang lain. Artinya apa? Selalu, ya, selalu diberikan perlindungan kepada anak, selalu rutin, ya, untuk mendoakan anak agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak tersebut. Imma bil muawwidat, dengan apa memberikan perlindungannya? Bisa bil muawwidat, dengan apa? Surat-surat yang memberikan, yang yang isinya tentang perlindungan. Yaitu surat apa? Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas. Jadi di 3 surat tadi bisa dibaca. Bagaimana caranya? Beliau mengajarkan fatatfulu fi yadaika summa taqra'u al-mu'awwidat. Engkau meniup pada kedua tanganmu, ditiup dan kemudian dibaca qul huwallahu ahad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, sampai surat An-Nas, ya, sampai minal jinnati wan nas. Lalu apa? Diusapkan kepada badannya seorang anak tadi, ya. Anak tadi diusapkan dari kepalanya sampai kakinya, ya, dari kepala sampai di kakinya. Jadi semacam memberikan ruqyah kepada anak tadi, atau kalau dalam bahasa Jawa itu namanya disuwuk, ya, didoakan, diberikan perlindungan, ya. Ini juga kan disunahkan juga kepada kita untuk membaca surat-surat tadi sebelum tidur. Kita baca, kita tiupkan ke tangan kita, kemudian diusapkan kepada anggota badan yang mampu kita usap. Itu juga ajaran Nabi SAW. Itu padahal kita yang dewasa, kita yang besar, ya, kita yang sudah gede, ya, yang dohirnya secara kasat mata kita ini mampu jaga diri, gitu kan, gitu. Apalagi ini anak, ya, jangankan jaga diri, berdiri aja kagak bisa, kan gitu, ya. Jangankan jaga diri, duduk aja belum mampu. Jangankan jaga diri, ngangkat barang aja tidak kuat, dan yang lain sebagainya. Wa tamsahu biha 'ala tifli. Setelah membaca tadi, setelah engkau tiupkan ke tanganmu tadi, kau usapkan kepada anak, wa taf'alu dzalika salasan, dan engkau bisa lakukan itu 3 kali. Jadi dibaca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian diusapkan ke seluruh badan, baik kepada orang dewasa, begitu pula kepada seorang anak bisa melakukan hal tersebut selama sebanyak tiga kali. Baik. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka sana'a dzalika wa masaha ala ra'sihi wa sa'iri jasadihi wa kana yaf'alu dzalika 'inda naumihi aidan. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, apabila beliau mengeluhkan sesuatu, ada kayak dirasa tidak enak gitu ya. Ya. Sana'a dzalika, maka beliau melakukan tadi baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, wa masaha ala ra'si, kemudian beliau usapkan ke badan beliau, ke kepala beliau dan ke seluruh badannya. Diusapkan. Ini orang dewasa bisa, anak-anak bisa. Ya. Ini ya seperti kita memberikan perlindungan kepada diri kita sendiri. Perlindungan terhadap dari segala sesuatu yang membahayakan kita, mengganggu kita. Karena dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Al-Ikhlas berisi tauhid ya. Berisi tauhid yang sempurna. Al-Falaq meminta perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min naffasati fil 'uqad, dari segala makhluk yang memiliki niat jahat untuk menjahati kita, terutama dari para penyihir, wa min naffasati fil 'uqad wa min syarri hasilin, dari orang-orang yang dengki sama kita, orang-orang yang hasad sama kita. Maka dengan membaca surat Al-Falaq kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari itu semuanya. Ya. Makanya dipahami maknanya, dibaca terjemahannya agar kita lebih bisa memahami apa yang kita baca, ayat-ayat pendek yang kita baca itu biar bisa kita pahami, jadi kita bisa mentadabburinya. Begitu pula surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ini berarti meminta perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari waswas ya, dari waswas yang mengajak selalu untuk berbuat kemaksiatan, selalu menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan keburukan di dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, jadi dengan membaca ayat itu kemudian kita usapkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Dan ini bisa kita lakukan juga kepada anak kita. Ya, anak kita masih bayi, itu kita ajarkan, kita lakukan. Kita yang baca, karena bayi kan belum bisa baca ya, bapak-bapak sama ibu-ibu. Anaknya kan belum bisa ngapa-ngapain tuh. Kita yang baca, kemudian kita usapkan kepada anak tadi. Ya. Seperti itu. Lah kalau anaknya sudah mampu membaca, maka diajari. Diajari anaknya, misalnya sudah SD, sudah mulai mengerti, sudah mulai memasuki masa mumayyiz 7 tahun ya. Maka mulai diajarkan untuk membaca sendiri, untuk membaca An-Nas sendiri, Al-Falaq sendiri, membaca Al-Ikhlas sendiri, kemudian meniupkannya ke tangannya, kemudian mengusapkannya ke seluruh anggota badannya, sehingga Allah memberikan perlindungan kepadamu. Allah akan menjagamu di pagi hari, menjagamu di sore hari, sebelum tidur membaca doa itu tadi ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita. Baik. Wa thamma ta'widatun ukhra kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu biha al-Hasan wal Husain. Ya, wa hiya a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah wa yahabbada law 'allamta abna'aka wa banatika ta'wida anfusihim.
Dan juga ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi SAW dulu ya ada cara doa yang lain. Ya, ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah, atau di riwayat yang lain itu u'idukuma, itu karena Hasan sama Husain. U'idukuma, aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, dengan kalam Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahamah, dari semua setan ya, wahamah, wa min kulli ainin lamah, dan dari ain, yaitu penyakit ain yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang membahayakan. Jadi bisa didoakan wa'idukuma. Kalau laki-laki, anaknya laki-laki satu, ya didoakan u'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, seperti itu. Kalau anaknya perempuan ya u'iduki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, ya, dari setan dan dari ain, dari orang yang hasad dan yang lain sebagainya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan anakmu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah yang sudah melindungi, wis enggak ada kekhawatiran lagi pada diri kita. Lah kenapa? Allah yang ngasih perlindungan. Enggak akan mungkin ada yang bisa mencelakakan anak kita. Enggak akan mungkin ada yang bisa mengganggu atau mencelakai atau memberikan madarat kepada anak kita. Lah kenapa? Karena yang memberikan perlindungan adalah Rabbul Alamin. Ya, Tuhan semesta alam ini. Enggak akan lagi ada yang bisa mengganggunya. Kemudian nasihatnya Syekh di akhirnya adalah wa ya habada law 'allamta abna'ika law 'allamta abna'aka wa banatika ta'wida anfusihim. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya kalau seandainya engkau ajarkan anakmu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, agar mereka bisa ta'wid anfusihim, memberikan perlindungan pada diri-diri mereka sendiri dengan membaca doa sendiri-sendiri. Maksudnya ya, diajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, yaitu lebih pendek dan lebih umum ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, bisa dibaca 3 kali ketika sore hari ya. Dibaca sore hari ya, 3 kali ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepada Allah. Aku meminta perlindungan kepada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dengan kalam-kalam Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari keburukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah ya, yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut, yang mempunyai yang bisa menguasai makhluk-makhluk tersebut ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ajarkan kepada anak kita ya. Dan juga kita bisa membaca doa tadi, misalnya ketika kita menempati suatu tempat yang baru, kita bacakan doa ini juga ya. Kita masuk ke daerah baru, kita baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kita menempati rumah yang baru ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita minta kebaikan kepada Allah, juga kita meminta perlindungan
dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan keburukan bagi diri kita. Karena sebaik-baik perlindungan adalah perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Wa thamma haditsun ahmala kasiruna al-amala bihi. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala, dan di sana ada sebuah hadis. Ahmala katsirun, kebanyakan orang, ahmala melalaikan untuk mengamalkannya. Ya. Jadi di sini Syekh Mustafa Al-Adawi akan menyebutkan sebuah hadis yang mana orang itu banyak lalai, banyak meninggalkan sunnah ini, banyak melalaikan amalan dari hadis ini. Padahal faedahnya sangat besar. Padahal manfaatnya bagi seorang muslim, bagi keluarga muslim tentunya itu sangat agung ya, yang sepatutnya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim, yang sepatutnya tidak ditinggalkan oleh keluarga muslim. Ala wa huwa ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana janahul laili aw amsaytum faquffu sibyanakum fa inna asyaitana tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atan minal laili fahulluhum fa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa wa auqu qirabakum wadhkuru ismallahi alaihi wadhkuru ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau an tu'radu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum walau an ta'ridu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Hadisnya cukup panjang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan apa saja yang sekiranya akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini sehingga kita bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini yang dikatakan oleh Syekh kebanyakan orang ternyata melalaikannya. Apa kiranya? Idza kana, apabila masuk waktu petang, ya, apabila sudah sore, sudah hampir maghrib, ya. Sudah hampir masuk waktu maghrib, sudah sore, ya. Sudah sore, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Jadi kalau menjelang maghrib, ya, waktu-waktu tenggelamnya matahari, ini anak-anak kalian tuh jaga, kufu, tahan mereka, ya. Artinya mereka pegangi, ya, dijaga. Jangan sampai mereka berkeliaran, jangan sampai mereka masih bermain di mana-mana, ya. Fa inna syayatina tantashiru hina idin. Kata Nabi SAW, kenapa alasannya kok disuruh jaga anak ketika menjelang maghrib tadi, ketika sore hari tadi, ya, ketika petang tadi? Karena setan pada waktu itu sedang berkeliaran, sedang menyebar, mereka sedang kemana-mana, ya. Maka kata Nabi SAW, tahan anak-anak kalian, jaga nih anak-anak kalian, jangan sampai mereka berkeliaran sehingga mungkin nanti diganggu sama setan atau bisa jadi dibawa sama setan, ya, seperti itu. Maka ini alhamdulillah, ya, biasanya orang-orang
orang-orang tua kita zaman dahulu ya, orang-orang tua kita, orang-orang tua di zaman sekarang ini alhamdulillah insyaallah sadar akan hal ini, yaitu biasanya anak-anaknya suruh masuk ketika sore itu, anak masuk, nah masuk, mau menjelang maghrib itu masuk ya, banyak setan di luar. Nah ini bener, apa yang dilakukan oleh orang tua ini ya, ini sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo masuk rumah, ayo tahan anaknya, jangan boleh berkeliaran ya. Ketika sudah jam 5 gitu ya, sudah waktu-waktu menjelang menjelang maghrib ya, ini waktu-waktu tenggelamnya matahari, suruh anak-anaknya masuk rumah, ditahan anaknya, jangan boleh berkeliaran ya, dijaga. Kenapa? Karena setan sedang berkeliaran pada saat itu, setan sedang berhamburan pada saat itu. Faida dhahaba sa'atun minal laili, kalau sudah lewat waktu malam ya, sudah maghrib ya, sudah adzan, sudah berselang waktu, sudah masuk waktu malam, fahulluhum, maka enggak apa-apa, lepaskan mereka lagi, ajak mereka salat maghrib, ajak mereka salat isya, enggak apa-apa ya. Setelah itu mereka dilepas lagi, enggak apa-apa. Jadi catatan di sini adalah ya, tadi menjelang maghrib, sudah sore hari, petang hari, ini anak harus dijaga, jangan dibiarkan mereka berkeliaran, karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Ini pesan yang pertama, anak harus dijaga, anak harus ditahan ketika menjelang maghrib tadi ya, terutama menjelang maghrib, dari sore tadi, terutama menjelang maghrib tadi. Kemudian pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah fa'aghliqu al-abwab, tutuplah pintu-pintu ya, pintu-pintu rumah ditutup, pintu rumah, kemudian yang semacam itu yaitu jendela-jendela itu mulai ditutupi. Kapan? Ya tadi menjelang sore tadi, menjelang maghrib tadi ditutup. Wadhkur ismallah, dan jangan lupa ketika nutup ucapkan bismillah, sebutkan nama Allah, bismillah, tutup pintunya krik, bismillah ya, bismillah, ditutup jendelanya, bismillah, bismillah. Kenapa kok perlu mengucapkan bismillah? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena setan tidak bakal bisa buka pintu yang tertutup dengan disebut nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, maka nutup pintunya ucapkan bismillah. Setan nggak bakal masuk rumah kita. Mereka nggak bakal bisa tinggal di mana? Rumah kita. Kenapa? Karena kita sudah menutupnya, menguncinya dengan bismillah, dan setan ya tadi berkeliarannya ketika menjelang malam tadi. Maka tutup pintu, bismillah. Masuk rumah, assalamualaikum. Tutup pintunya, bismillah. Setan nggak bakal masuk. Ya. Setan nggak bakal bisa membuka lagi, nggak bakal bisa. Lah kenapa? Karena kita menutupnya sudah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bismillah ini ibaratnya kuncinya, ini gemboknya. Nih setan nggak bakal bisa buka. Itu kunci, sudah digembok. Apalagi gemboknya itu pakai perlindungan yang paten 100%, nggak bakal dibuka oleh setan. Dia nama Allah. Nggak bakal berani, nggak bakal bisa, nggak bakal mampu. Kan seperti itu. Wa auqu qirabakum, dan ikatlah bejana-bejana kalian. Ya, kalau dahulu bejana itu tempatnya wadah air minum itu kan biasanya dari apa itu namanya? Kulit ya, kulit. Tahu kulit kambing, biasanya kambing utuh gitu ya, sembelih utuh, diambil tulangnya saja, diambil daging sama tulangnya, tinggal kulitnya masih bentuk kambing tadi. Biasanya itu nanti dibuat bejana. Lah yang seperti ini di tali, karena ada talinya di tali. Kalau zaman sekarang ya bentuknya toples, teko dan semacamnya. Wadhkuru smallah, ditutup, bejana-bejana tadi ditutup. Wadhkuru smallah, dan apa? Sebutkan nama Allah ketika ditutup. Bismillah, tali bismillah. Apa-apa yang terbuka tali bismillah, ditutup. Wa khammiru aniyatakum, dan tutuplah bejana-bejana kalian. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Khamiru, kalau bejana, kalau dulu bejana itu kayak model bulat-bulatan gitu ya.
kemudian ditutupi, nggak kayak sekarang ya ada tutupnya. Biasanya kalau dulu ditutupi pakai kain nih ya, pakai kain. Lah itu wadkurusmallah, diucapkan bismillah, tutup bismillah. Pokoknya sesuatu yang terbuka yang kiranya bisa dibuat untuk menetap setan di situ, maka ditutup, ucapkan bismillah ya. Misalnya kalau ini bejana gitu ya, maka ditutup bismillah, ditutup menggunakan apa? Bismillah. Walau anta'ridu 'alaiha syai'an, kalau seandainya nggak ada penutupnya ya, maka bisa kalau kalian kasih sesuatu apapun lah, kasih misalnya batang kayu misalnya, nggak nutup ini misalnya lubang gede nih, ini ibaratkan gede ya, ibaratkan misalnya gentong gede, terutama yang di luar rumah ya, terutama yang di luar rumah, karena disebutkan di hadis yang lain bisa jadi turun wabah di suatu malam dan masuk ke wadah-wadah bejana kalian tadi ya. Kalau di dalam rumah kan tadi sudah kita tutup dengan bismillah secara pintu-pintunya tadi, maka setan nggak mungkin masuk lagi ya. Kalau orang dulu kan memang biasanya bejananya banyak yang di luar juga ya, bejananya kan banyak di luar. Kalau sekarang di luar ada tapi jarang, di dalam banyak kan gitu. Kalau dulu kan kamar mandi di luar, apa bejana di luar, makanya seperti ini perlu ditutup ya. Tiap menjelang malam perlu ditutup, sore ditutup ya, diucapkan kalau ada kainnya ditutup bismillah, kalau ada penutupnya ya sudah ditutup dengan bismillah. Atau kalau nggak ada sama sekali, nggak ada penutup, nggak ada apa, maka kata Nabi SAW, meskipun dengan kalian taruh apapun di atasnya, maka ucapkan bismillah ya. Misalnya ini wadahnya gede, ibaratkan ini wadahnya gede gitu ya, kalian kasih ranting aja, tek, misalnya bismillah, dengan bismillah, nah gitu. Ini saminya bolong, iya bolong. Lah bagaimana bisa terlindungi? Sudah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ya, dengan ucapan bismillah, sudah. Ya. Kalau bisa nutup semuanya bagus, tapi kalau nggak bisa, kasih tutup sendok atau tutup kayu kecil gitu ya, bismillah. Itu sudah cukup. Ya. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang ketiga ya. Ketika kita tutup bejana, kita tutup wadah-wadah atau yang lain sebagainya dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa'atfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Matikanlah lampu-lampu kalian. Tapi perlu digarisbawahi di sini, kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu itu memerintahkan untuk mematikan lampu? Lampu pada zaman dahulu berbeda dengan lampu zaman sekarang. Lampu pada zaman dahulu adalah dengan dalam bentuk kayak api gitu ya, lentera atau api yang kalau seandainya jatuh mudah sekali untuk membakar rumah tadi. Oleh karena itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau malam menjelang tidur jangan lupa untuk apa? Mematikan lampu-lampu tadi, mematikan lentera-lentera lagi atau ublik-ubliknya gitu ya. Ublik-ubliknya itu dimatikan. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak membahayakan nantinya ketika orang itu sudah tidur, bisa jadi jatuh, membakar atau yang lain sebagainya. Sehingga pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mematikan apa itu tadi, lampu-lampu tadi. Kalau zaman sekarang bagaimana? Sebagian pendapatnya para ulama tidak mengapa kalau tidak dimatikan kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena berbeda lampu di zaman sekarang yang lebih aman ya, tidak membahayakan dan yang lain sebagainya kalau hidup sepanjang malam. Tapi kalau seandainya dimatikan maka itu tentu lebih baik, tentunya berdasarkan apa yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tip kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ya, dari yang awalnya kita tadi mempelajari bagaimana menjaga anak-anak kita ya, anak-anaknya kaum muslimin itu perlu dijaga. Anak kita itu tanggung jawab kita, anak antum tanggung jawab antum ya, tanggung jawab orang tuanya masing-masing.
maka perlu dijaga, perlu dirawat, perlu diperhatikan. Ya. Jangan sampai anaknya itu dibiarkan ya, ditelantarkan, tidak diperhatikan, maka ini salah. Ya, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Siapa saja yang di bawah kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang ayah, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya, maka dia dimintai pertanggungjawaban terhadap siapa yang di bawah kepemimpinannya tadi. Ya. Begitu pula seorang ibu, dia pemimpin bagi anak-anaknya, dia yang mendidik anak-anaknya, maka dia dimintai akan pertanggungjawaban. Ya, maka jadi seorang ayah, jadi seorang ibu itu mudah sulit gitu. Artinya apa? Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu tetap harus memiliki tanggung jawab terhadap anak kita. Jangan dibiarkan, jaga mereka. Ya, ajarkan mereka kebaikan. Ajarkan mereka bagaimana cara melindungi diri mereka. Jangan hanya diajarkan bela diri. Biasanya setiap ada ayah itu yang mengajarkan bela diri agar anaknya bisa melawan yang membuli mereka, ya, bisa melawan yang mengganggu mereka. Tapi perlu diperhatikan ya, gangguan itu tidak hanya secara lahir saja yang kelihatan kasat mata saja. Ada gangguan yang sifatnya tidak kasat mata, gangguan jin, gangguan dari alam gaib dan yang lain sebagainya. Itu ada dan nyata. Gangguan dari ain, penyakit hasad, ya, itu nyata. Wal ainu haq, ain itu hak, ada, nyata, seperti itu. Maka perlu diajarkan kepada mereka doa-doa, wirid-wirid, dzikir-dzikir yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan beri perlindungan, ya, beri perlindungan kepada anak kita tersebut. Karena kita sendiri kalau menjaga mereka terus-menerusan nggak akan mampu. Kita akan jaga mereka dari pagi sampai pagi lagi, nggak bakal mampu 24 jam dijaga mereka. Nggak bakal bisa. Belum kalian kerja, belum kalian sibuk ini, belum kalian pergi kemana, keluar ini dan itu dan lain sebagainya. Pasrahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan, dengan mengajarkan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah bentuk perlindungan yang paling baik, bentuk perlindungan yang paling bagus, paling kuat, paling terjamin, seperti itu. Ya, ajarkan kepada anak kita. Ya, ajarkan kepada mereka doa surat-surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Mu'awwidzat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, melindungi anak-anak kita dan menjadikan mereka anak-anak yang sehat, anak-anak yang di bawah perlindungan Allah, di bawah taufiknya Allah, diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pesan dari Syekh Mustafa Al-Adawi tadi yang kedua adalah agar tidak melupakan isi kandungan dari hadis yang kita baca tadi, ya, menjaga anak kita menjelang malam hari, ya, menjelang petang, ya, menjaga anak kita nggak boleh keluar rumah, ditahan dulu, ya, ya. Kemudian menutup bejana-bejana dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, menutup pintu-pintu rumah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, menutup jendela-jendela, ya, dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, bismillah, agar kita tadi sama dengan hal yang sebelumnya, yaitu mendapatkan perlindungan yang 100% aman, ya, dari makhluk-makhluk yang bisa mengganggu kita, baik makhluk yang zahir maupun makhluk yang tidak nampak, yaitu jin dan yang lain sebagainya. Karena ya gitu, ya, manusia itu lemah, ya, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini lemah. Kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Kalau tidak diizinkan sama Allah, nggak bakal bisa ngapa-ngapain, ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, ya, dengan cara apa?
menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita terlindung dari penyakit bisa tak? Bisa kita usaha, paling bisa usaha-usaha yang zahir. Tapi kalau kita usaha dengan usaha yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah usaha yang sangat maksimal sekali. Ya. Kita menjaga dari penyakit yang seperti kita pakai sabun agar terlindung dari kuman, ya. Kita berbersih agar terlindung dari bakteri dan yang lain sebagainya. Iya, benar. Tapi itu tidak akan maksimal. Kenapa? Karena itu semua usaha kita, usaha manusia itu sangatlah rendah sekali. Tapi kalau yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 100% aman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perlindungan. Terutama dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yaitu jin dan yang lain sebagainya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Anak kita tahan, anak kita suruh masuk rumah menjelang malam, bejana-bejana kita tutup, pintu-pintu kita tutup, jendela-jendela kita tutup dengan mengucapkan bismillah, ya. Meskipun menutupnya tadi dengan hanya meletakkan ranting atau meletakkan apalah di atasnya, dengan mengucapkan bismillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Lah kalau sudah Allah ngasih perlindungan, kalau sudah Allah memberikan penjagaan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keamanan 100% aman insyaallah. Enggak bakal ada yang bisa mengganggu, enggak bakal ada yang bisa mencelakai, enggak akan ada yang bisa membahayakan kita semuanya. Keluarga antum sehat semuanya, keluarga aman semuanya, itu adalah salah satu kenikmatan yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan memberikan kemudahan agar kita bisa rutin dalam mempraktekannya. Kadang kita sekali praktek seterusnya lupa kan gitu. Jadi kita meminta kepada Allah agar ya Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa rutin mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik terus kepada kita semuanya, mempertemukan kita dengan bulan yang mulia yang sebentar lagi insyaallah akan datang, yaitu bulan Ramadan, dan menggapai pahala yang banyak di bulan yang mulia tersebut, mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.